Selanjutnya kita bahas tentang energi. Nah, energi itu apa? Coba lihat pada gambar yang ada di layar kalian. Itu ada sebuah kuda yang menarik gerobak yang berisi seseorang, ya kan, yang berisi orang. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi energi adalah energi yang diberikan oleh kuda tersebut untuk melakukan usaha menarik gerobak yang ada orangnya. Itu adalah energi, ya. Jadi istilah seperti itu. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, macam-macam energi itu ada banyak. Ada energi panas, ada energi listrik, dan ada energi cahaya. Perubahan energi, kalian pasti sudah belajar waktu SD kan? Perubahan energi itu ada lampu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Lalu ada kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak. Lalu ada telepon dari energi listrik menjadi energi bunyi. Ada setrikaan dari energi listrik menjadi energi panas. Lalu ada lampu energi kimia menjadi energi cahaya. Ada angklung energi gerak menjadi energi bunyi. Lalu ada setrikaan juga itu ya, dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, itu adalah perubahan energi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Apa sih bedanya energi kinetik dan energi potensial? Bisa dilihat di gambar. Itu ada seorang wanita yang melempar bola. Yang satu start itu dia baru memegang bola. Lalu yang kedua itu adalah pada saat bolanya sudah dijatuhkan. Nah, bedanya apa sih? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah energi potensial, ya. Nah, energi potensial tadi dia adalah seorang wanita tadi ada di ketinggian, ya kan, bolanya masih dipegang. Berarti energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda saat berada pada posisi atau ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Itu adalah energi potensial. Jadi energi potensial adalah pada saat benda tersebut berada pada posisi ketinggian tertentu di permukaan bumi. Ya, jadi pada saat bendanya masih pada di ketinggian. Itu adalah energi potensial. Berarti kalau dia ketinggian memiliki namanya H atau tinggi. Sehingga rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, ya. Jadi massa benda dikali gravitasi dikali ketinggian. Ingat ya, jadi energi potensial itu pada saat benda masih pada posisi ketinggian tertentu. Jadi pada saat posisi bendanya itu belum dijatuhkan, masih dipegang pada saat ketinggian yang tertentu. Selanjutnya, contoh soalnya yaitu adalah seperti ini. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat, berapakah energi potensialnya? Oke, berarti tulis diketahuinya. M-nya adalah 2,5 kg. H-nya adalah 4,5 meter, G-nya adalah 9,8 atau di sini kita pakainya 10, ya. Ditanyanya adalah EP. Jadi jawab EP-nya sama dengan M dikali G dikali H. Jadi 2,5 dikali 10 dikali 4,5. Berarti jawabannya EP-nya adalah 112,5. Nah, itu adalah energi potensial. Selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik itu berbeda sama energi potensial. Kalau energi kinetik itu pada saat bendanya sudah digerakkan. Jadi pada saat bendanya sudah dijatuhkan atau digerakkan, itu adalah energi kinetik. Jadi energi kinetik bisa dilihat pada saat seseorang itu menarik panah. Lalu pada saat dia melepaskan panah, itu namanya energi kinetik. Jadi pada saat benda sudah mulai bergerak. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak.
Rumus dari energi kinetik jadi adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Jadi E-nya energi kinetik, Joule, M-nya adalah massa benda, kilogram, dan V-nya adalah kecepatan benda atau meter per second. Oke, contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Jadi sebuah batu dengan massa 30 gram dipasangkan pada ketapel dan dilesatkan dengan kecepatan 15 meter per second. Tentukan energi kinetik pada batu tersebut. Berarti diketahui M-nya adalah 3 gram, dirubah dulu ke kilogram, jadi 3 kali 10 pangkat min 2. V-nya adalah 15 meter per second, ditanyanya adalah EK. Jadi EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Jadi EK-nya adalah setengah dikali 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 15 kuadrat. Ingat V-nya kuadrat, jadi pangkat 2. Jadi EK-nya adalah 3,375 Joule. Nah, itu adalah energi kinetik. Selanjutnya adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik itu apa sih? Jadi energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Jadi secara matematis rumusnya itu adalah EM sama dengan EK ditambah EP, ya kan? EM-nya sama dengan energi mekanik, EK-nya adalah energi kinetik, EP-nya adalah energi potensial. Oke, maksudnya gimana sih Bu energi mekanik? Nah, ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Coba dilihat dari dua gambar yang ada di layar. Lihat, itu pada saat kedudukan 1, ada kedudukan 2, ada kedudukan 3. Lihat pada kedudukan 1 terlebih dahulu. Pada kedudukan 1 itu pada saat bolanya masih ada di atas, ya kan? Pada saat lingkarannya masih di atas. Tadi pada saat lingkarannya masih di atas berarti itu adalah namanya energi potensial. Berarti pada saat itu masih adanya EP, ya kan? Berarti dia tidak punya EK. Berarti EP-nya adalah M dikali G dikali H. Berarti EK-nya adalah 0, ya. Kenapa 0? Karena pada saat kedudukan 1 atau pada saat kedudukan tertinggi itu dia hanya memiliki namanya energi potensial. Ingat, potensial itu adalah pada saat ketinggian tertentu, ya kan? Berarti EK-nya adalah 0. Selanjutnya adalah kedudukan 2. Nah, kedudukan 2 itu dia bolanya sudah ada di tengah-tengah. Berarti kalau sudah di tengah-tengah dia masih punya namanya ketinggian, ya kan, masih punya ketinggian. Lalu dia punya energi kinetik karena bendanya sudah bergerak. Berarti EM-nya sama dengan EP ditambah EK, ya. Jadi pada saat bendanya di tengah dia sudah punya energi kinetik, sudah punya energi potensial. Jadi EM-nya sama dengan EP ditambah EK. Lalu lihat kedudukan 3. Nah, pada saat di kedudukan 3 itu dia bolanya sudah ada di dasar. Berarti kalau sudah ada di dasar, dia tidak punya energi potensial. Dia tidak punya ketinggian lagi karena sudah di bawah. Berarti EP-nya adalah 0. Dan EK-nya berarti dia punya EK karena dia tadi pada saat di tengah menuju ke bawah ada pergerakan, ya kan? Jadi EK-nya sama dengan setengah MV kuadrat. Sehingga hukum kekekalan energi mekaniknya adalah EM1 sama dengan EM2. Jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Contoh soalnya seperti apa sih Bu? Dilihat contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak jatuh sehingga pada ketinggian 2 meter di atas tanah dengan kecepatan 5 meter per second. Apabila gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, berapakah energi mekaniknya? Berarti dibahas, diketahuinya dulu tulis. Berarti diketahuinya M-nya adalah 2 kilogram. Lalu ada hanya ketinggiannya adalah 2 meter. Lalu ada kecepatannya adalah 5 meter. Gravitasinya adalah 10. Ditanya energi mekanik. Berarti
EM sama dengan EP ditambah EK. Masukin rumusnya. EP adalah M dikali G dikali H, dan EK itu adalah setengah MV kuadrat. Berarti 2 dikali 10 dikali 2 ditambah setengah dikali 2 kali 5 pangkat 2. Tinggal dihitung, hasilnya adalah 65 Joule. Oke, gampang kan? Oke, Bu, bagaimana kalau soalnya tadi ada 2 seperti itu? Coba dilihat ini ya. Lanjut, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan ketinggian bola tersebut bila percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second, ya kan, kuadrat. Oke, lihat gambarnya, itu bola pada saat ketinggian paling atas, ya kan, pada saat ketinggian atas berarti dia hanya punya EP, EK-nya 0, ya kan. Nah, pada saat bolanya sudah bergerak berarti kan dia bisa di tengah, bisa di bawah. Berarti kalau dia sudah di tengah berarti dia EP ditambah EK, ya kan. Sedangkan pada saat dia di bawah berarti dia hanya punya EK. Nah, pada saat bolanya sudah jatuh ke bawah dia punya EK. Jadi jawab, jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Karena pada saat posisi awal itu dia hanya punya EP1, berarti M dikali G dikali H plus nggak punya EK, berarti 0. Sama dengan lalu pada saat bolanya sudah di bawah, 2 itu adalah pada saat bolanya sudah di bawah, jadi EP-nya adalah 0, EK-nya adalah setengah MV kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan saja, M dikali M-nya nggak ada, berarti kan dikali 10 dikali H1 ditambah 0. Sama dengan 0 ditambah setengah dikali M dikali V-nya adalah 10 pangkat 2. Lalu hitung, berarti M dikali 10 dikali H1 sama dengan 50 dikali M. M-nya coret dua-duanya, jadi sisa 10 kali H1 sama dengan 50. Kalau ditanyanya H1 berarti 50 dibagi 10. Gitu ya, sama dengan adalah 5 meter. Cukup sekian untuk usaha daya dan energi. Silakan dicatat dan diperhatikan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.